ayat bagian pertama memerintahkan pada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian diatofkan di ayat ini itu dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kata rasanana ai maut urusan urang urusan saha? Urusan Allahnya. Nah Allah makin nyerek ulang maut. Nah ternyata ikhwati rahimahumullah, ini adalah bentuk gaya bahasa yang sangat indah, karena bukan urusan matinya yang dilarang di sini, tapi ini adalah wasilah perantara bagaimana supaya keadaan kita meninggal itu dalam keadaan yang muslim, yang berserah diri. Ikhwati rahimahumullah, kalau dikatakan yang enak itu hidup atau mati, yang enak itu hidup atau mati? Kira-kiranya yang enak itu hidup atau mati? Kira-kira tuh sebentarnya. Kalau kita bangun sadar, bekerja, berpikir, bergerak, itu enak tidak? Enak. Capek tidak? Capek. Ada yang lebih enak daripada bergerak, bekerja? Apa? Tidurnya? Atau ngantuk? Ngantuk itu enaknya? Yang lebih enak daripada ngantuk? Tidur. Kalau yang lebih enak dari tidur? Hah? Yang lebih enak dari tidur itu? Mati. Oh cuma tidur mati enak jadinya. Betul. Karena cara untuk hidup yang sebenarnya itu adalah mati. Ya. Kalau misalnya kita dengan kehidupan yang sebenarnya melelahkan ini merasa enak, kurang teh hirup aya keneh kasieun, aya kacape, aya kegelisahan, hayang itu kudu ingkih, kudu neangan, kudu ikhtiar, berusaha. Tong wakama hayang badarada kan hayang ngaleueut oge kan kudu mawa gelas heula, kudu milarian cairna, kakara tiasa meuli ka ieu. Capeknya? Capek? Capek. Hoyong teu kahirupan anu tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Apa yang kita inginkan tidak perlu harus ada sebabnya. Itu kudu ikhtiar heula, teu kudu neangan heula, teu kudu kaditu kadieu. Apa yang kita inginkan itu ada di hadapan kita. Mau tidak? Mau? Kalau mau ya harus mati. Ya, kedah maut. Nah, kenapa orang menjadi kebanyakan takut terhadap mati gitu? Padahal justru mati itu adalah lebih nikmat ketimbang kita hidup sebenarnya. Makanya ketika kita bangun dari tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata, itu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi ketika mati, maka kita itu sebenarnya kita mempersiapkan untuk kehidupan yang selanjutnya. Kenapa? Karena kehidupan itu bertawakal, dia bertahap. Dan kehidupan yang sebelumnya itu adalah wasilah untuk kehidupan selanjutnya. Ya, contohnya orok janin di dalam perut ibunya itu hidup tidak? Hidup. Buktinya? Gerak kegedean, ketika diajak ngobrol saat rumah ngajak tengah jawab. Nah itu kan hidup, tapi hidupnya itu terbatas. Nah gitu, bolisikan, kita bisa lompat, kita bisa gitu kieu, terbatas hidupnya itu. Nah persiapan hidupnya itu di dalam janin itu adalah hidup untuk mempersiapkan kehidupan yang selanjutnya.
Maka di dalam rahim itu dibentuklah mata, dibentuklah tangan, dibentuklah kaki gitu nya. Si ai orok apaleun teh kayak bakal lompat. Teu nama kayak sebuah. Si ai orok apaleun teh kayak di dunia teh aya cocokan, aya indungna, aya bapakna nu bisa ditingali. Henteu kan nama kayak kudu aya socaan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya. Sempurna belum? Penglihatan, gerak tangan, gerak kakinya ketika di dalam janin. Sempurna belum? Belum. Maka ketika lahir berubah menjadi lebih pada tahapan mencapai kesempurnaannya. Ya, mencapai kesempurnaannya yang dikatakan itu oleh kita itu adalah hidup, lahir kemudian hidup. Hidupnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini berdasarkan taubakohnya itu digambarkan dengan kalimat yang sangat indah. Satu, innamal hayatud dunya la'ibun. La'ibun itu arti di dalam terjemah bebas bahasa Indonesia permainan. Tak ieu mah keur tingkat budak. Mun jamak nu hirupna ngan ukur ulinan eta teh tingkat budak. Lamun budak buntet. Mun budak ulin tujuanna naon? Tujuanna naon? Lompatnya balap lompat. Kan lamun kolot mah lomba lompatnya. Lomba lompat, lari, atletik, latihan, begitu. Aya tujuanan, aya budak naon? Berarti tak ada tujuannya. Aya tujuan, tak tingkat budak. Jadi hirup nanti ngan ukur kaulinan, tidak ada tujuan. Ya, jika budak main monopoli, pabunghar-bunghar eta teh pas lapar duitnya dibalanjakeun ka warung bisa teh. Tepayunya nah gitu, urang lamun hirup semoga tujuan, ngumpul-ngumpul harta, ngumpul-ngumpul dunia, pas ke akhirat ternyata dunia nu kurang dikumpulkeun teu payu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beranjak lagi orang itu remaja. Kalau remaja itu pada tingkat lahun. Lahun itu terjemah bebasnya tipuan. Kenapa dia bisa tertipu? Karena anak usia remaja itu dia memprioritaskan sesuatu yang tidak lebih penting ketimbang sesuatu yang penting. Jadi barudak ke remaja mah eta teh kan resep ulin pikeun ka aya nu mabal, resep main game, pokok diajar. Kemudian nurut ka babaturanana, teu nurut kana jadi nu bapak. Dia itu memprioritaskan sesuatu yang tidak lebih penting dan meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Akibatnya apa? Nah, gitu. Senang baheula hanjakal baheula teh teu bener sakola teh mabal wae diajar teu bener ayeuna karasana ke sekolah. Nah, itu di orang-orang yang masih memprioritaskan sesuatu yang tidak lebih penting itu orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian sudah mulai dewasa mah kan boga itu boga ieu, bisa itu bisa ieu nya. Itu disebutkan sebagai wasilah untuk tafakhur wa takatsur bil amwal wal aulad. Nah, eta maksudna waktuna keur berbangga-bangga dengan berbanyak-banyak harta dan keturunan. Nah, ini kan tak pendak lebaran sebenarnya belum. Seberapa putra? Seberapa itu? Jadi bangga. Demikian pula yang harus dipakai. Komonya merantau di luar kota balik ka lembur teh hayang katingali sukses. Dugikeun ka aya eta mencarita cenah di ditu teh merantau tepira merantau nanti ngan jadi buruh pada mal tahu pabrik tahu. Tapi kusabab hayang tinggal sukses balik ka lembur teh Bu
asli atau mah meser acukna 7 setel. Nya. Nah make 7 setel cek abi teh seueur teuing lebaran teh 7 dinteneun. Muhun abi di lebaran teh bade 7 dinteneun jadi hiji poe ka hiji baju alus. Poe kadua ganti deui anu alus anyar katilu kaopat jeung sadabana nu alus tah. Nepikeun ka cek orang lembut teh sukses. Bajuna ge alus unggal. Nah, itu mah rahimahumullah tafakur dan takasur tah dina usia dewasa mah kitu anu ka orang yang terbesar hasilnya itu. Nah, baru ketika masa tua itu Allah digambarkan atasnya kamar kali wesin ajabal parnabatuhu sumaya hijau fatarah musparron sumaya kunu hutoman. Jadi sana siga pare, pare teh keur ponen-ponenna, karek usum-usum panenna, pas ada dipanen hutoman hancur langsung. Jadi lamun misalnya siga usia mah keur manjer-manjerna pada masa dia itu keur manjing-manjingna kemudian menjadi hutoman, jadi layu bahasa kembang mah. Jadi ketika sudah tua itu menjadilah layu. Fisik sudah melemah, kahayang oge imbangi, sudah mulai telobat teh itu ieu, titingalian teu bengras deui. Nah, itu adalah fase di mana sudah melalui tua. Kalau sudah tua apa? Bacan aya deui itu. Mun pikun teh sebut tua bang. Ini masa ardalil umur. Jadi masa di mana kembali lagi sehina-hinanya usia yang disebut dengan masa kepikunan. Bahkan kan Rasulullah ngadoa, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Aku berlindung padamu dari usia di mana sehina-hinanya umur, karena kembali lagi ke pikun pun ternyata pikun makan aurat kapungman teka talengakeun nyarita teka kontrol ulin gogonjakan leuwih-leuwih ti budak. Nabi teh alim leuwih ka kitu dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah di usia 63 tahun Allah mencabut Nabi dan tidak mengalami ardalil umur. Walaupun ada orang-orang yang sudah usia 80 bahkan lebih, tapi dia tidak pikun karena terjaga dengan kebiasaan menghafal Al-Quran, mendengarkan kajian, membaca hadis. Ternyata tidak. Pokoknya singkuring ayat jamaah kamu usia nanti 83, eta awaqiah tamat bu, awaqiah ar-Rahman. Kita masa pati-pati apa kalau dia tidak membiasakan. Nah, kalimat rahimahullah tentang usia tua itu. Nah, kehidupan dunia itu seperti itu. Nah, kehidupan kita itu bertingkat-tingkat dan kehidupan yang sebelumnya adalah fase persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Maka ketika di dalam janin kita dipersiapkan untuk bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, tapi bergeraknya itu penuh keterbatasan. Untuk menjadi stimulus, nah kayak lahir kadunya diajar merondang, diajar cali, diajar lempang, diajar lompat, diajar luncang. Melihat pun sama, asalnya itu sedikit, jarak yang sangat terbatas, kali itu manus bisa ningali menjerolas kepikan kabudak, dibere nu ieu embung, nah tak apa katingali ieu mah lain dipikarasa. Disambat ku batur namun ku indung mah kerta acan bengras mah ku sawahe di ais oge bebas nu. Tah lamun atos jelas tos apa ku sawahe ge alimeun. Tah sababna tos jelas. Demikian pula kehidupan kita di dunia ini adalah tahap persiapan untuk kehidupan kita selanjutnya setelah meninggalkan kehidupan ini. Maka mata ini contoh di dalam surat Qaf itu ternyata ketika kita akan menjelang akhir dari kehidupan kita, ketika kita sakaratul maut menjelang kematian kita,
kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakashafna anka ghita'aka fabasarka yawma hadid." Maka hari ini kami singkap tabir yang menghalangi pandanganmu, maka ketika itu pandanganmu menjadi lebih tajam. Namun ayat itu ternyata ketika orang akan meninggal dunia